Pemirsa, terimalah salam dalam Dharma, Amitofo. Seperti kita ketahui bahwasanya Waisak merupakan salah satu momen yang perlu kita sakralkan, yang perlu kita pahami agar apa? Kita bisa meningkatkan kualitas di dalam membina batin, di dalam membina spiritual ini. Pada dasarnya, Buddha, hati, dan semua makhluk tidaklah berbeda. Setiap makhluk mempunyai yang namanya benih kebudayaan. Nah, benih-benih kebudayaan inilah yang harus senantiasa kita tumbuh kembangkan, yang harus senantiasa kita gali, agar kita bisa menjadi seorang Buddha. Tentunya Buddha adalah salah satu figur yang patut kita teladani, yang patut kita contoh, yang seperti saya bilang tadi bahwasanya kita juga mempunyai potensi, mempunyai kesempatan untuk mencapai seorang Samyak Sambuddha. Tentu jalan ini tidak mudah, saudara-saudara. Perlu proses, perlu waktu yang sangat panjang. Minimal 3 Maha Asenkhya Kalpa. Waktu dalam hitungan dunia manusia bisa miliaran tahun jumlahnya. Namun kita tidak perlu berkecil hati. 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Yang paling utama adalah bagaimana kita menumbuhkan sifat-sifat kebudayaan yang ada di dalam batin kita. Sifat-sifat kebudayaan ini harus senantiasa kita implementasikan di dalam setiap tindakan, ucapan, pikiran, dan juga pemahaman, yaitu bagaimana cara berpikir, bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan yang ada di sekitar kita. Tentu saja untuk bisa menumbuhkan hakikat kebudayaan kita atau disebut sebagai jati diri kita yang sesungguhnya, yaitu kemurnian kita yang sesungguhnya, harus dimulai daripada cara berpikir kita, cara pandang yang benar. Nah, untuk menumbuh kembangkan sifat-sifat kebudayaan kita, yang pertama kita lakukan adalah dengan tangan. Kita harus senantiasa berdana kepada Buddha. Seperti contoh adalah kalau Anda sering datang ke wihara, maka jangan dengan tangan kosong. Anda bisa membawa buah-buahan atau persembahan lainnya untuk didanakan kepada Buddha. Mulut senantiasa melafalkan pujian nama Buddha. Supaya apa? Kita tidak punya kesempatan untuk melakukan karma buruk melalui mulut. Dengan senantiasa melafalkan pujian kepada Buddha, maka setiap saat kita menciptakan jodoh dan karma baik kepada Buddha. Telinga harus senantiasa mendengarkan ajaran Buddha. Nah, pada zaman era global dan era milenial ini, kita bisa mempergunakan media sosial ataupun media elektronik untuk senantiasa kita belajar tentang ajaran Buddha. Hidung senantiasa mencium wanginya kebajikan yang Buddha. Kemudian mata selalu dipergunakan untuk melihat keagungan dan juga kebajikan dari Yang Buddha. Badan senantiasa bernamaskara kepada Buddha. Karena dengan apa? Di dalam pepatah Mandarin mengatakan, Li Fo Yi Pai, Cui Mie He Sa. Orang yang bisa bernamaskara kepada Buddha, walaupun sekali saja, maka bisa meringankan karma buruk yang sangat banyak
yang tidak terhitung jumlahnya di 3 kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Kaki senantiasa berjalan di jalan kebudaan. Inilah step-step ataupun juga cara-cara agar kita semakin tumbuh, semakin berkembang benih kebudaan yang ada di dalam diri kita. Nah, apabila hal ini dilakukan dengan terus-menerus, dilakukan dengan konsisten, dan ada namanya satu tanggung jawab, yang tentunya tanggung jawab penuh kita sebagai umat Buddha. Dalam arti kata, kita harus senantiasa mengembangkan sifat-sifat luhur Buddha, maka dengan sendirinya cinta kasih, welas asih, empati, simpati, dan juga keseimbangan batin yang menjadi ajaran luhur, 4 sifat luhur dari Buddha akan senantiasa kita rasakan. Nah, apabila ini dilakukan tanpa ada henti, continue, maka cepat atau lambat kita juga akan menjadi Buddha. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, pemirsa, apabila kita senantiasa berpikir, senantiasa mengingat kepada Buddha, maka kita tidak ada kesempatan sekalipun pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran buruk ada di dalam diri kita. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah kebijaksanaan Anda, menambah kebodian Anda, dan untuk terus bersama-sama berjuang mencapai titik tertinggi, yaitu pencerahan agung seperti yang telah dilakukan oleh Guru Agung kita, Sakyamuni Buddha. Terima kasih. Akhir kata, mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak. Semoga kita semua senantiasa berkembang di dalam kebijaksanaan dan juga berkembang di dalam kebodian diri kita. Terima kasih. Amitofo.